Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Ya ibadallah, pertama-tama syukur alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah yang saya hormati, di dalam dada setiap manusia ada namanya jantung. Setiap manusia punya jantung. Jantung itu diberi fungsi oleh Allah. Apa fungsi jantung? Fungsinya adalah memompa dan mengisap darah. Menurut orang Sufi, setiap kali jantung itu memompa, setiap kali jantung itu mengisap darah, minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang hadir ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala jantungnya untuk memompa dan mengisap. Sekarang apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan, saya tidak menjadikan manusia, jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya ibadah itu ada dua macam. Yang pertama ibadah mahdah. Yang kedua adalah ghairu mahdah. Apa itu ibadah mahdah? Ibadah mahdah adalah ibadah yang punya persyaratan khusus. Nanti persyaratan itu terpenuhi, barulah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh salat 5 kali sehari semalam. Allah tidak terima salat kita apabila tidak bersih, bersih lahir maupun batin. Allah tidak terima salat kita apabila tidak pernah mengambil air wudhu. Allah tidak terima salat kita apabila dalam salat tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Bahkan haji, bahkan sedekah, ya. Sedekah infak kita, Allah Subhanahu wa taala tidak terima infak, tidak terima infaknya, tidak terima sedekahnya, kalau yang disedekahkan itu adalah barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan haji, umrah. Allah tidak terima haji kita, Allah tidak terima umrah kita apabila uang yang kita pakai adalah uang yang tidak halal, uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hasil tipuan, mungkin hasil korupsi dan lain sebagainya. Allah tidak terima. Jadi nanti persyaratan itu kita penuhi, lalu barulah ibadah kita diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Namanya ibadah mahdah. Kemudian ada namanya ghairu mahdah. Ibadah yang tidak perlu ada persyaratan khusus. Allah terima sebagai ibadah.
tersenyum saja kepada saudara kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang buta kita antar ke sebelah, nyebrang ke sebelah, ke tujuannya, diberi nilai pahala oleh Allah. Ada duri di jalanan, kita singkirkan, kita pindahkan, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau tanam pohon, lalu tanaman kita besar, tinggi, rindang daunnya. Setiap kali ada orang bernaung di bawahnya, mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita menanam padi, menanam jagung, lalu berhasil. Jangankan manusia memakan hasil tanaman kita, jagung kita, padi kita. Jangankan manusia, hewan saja yang memakan, burung saja yang memakan hasil tanaman kita, itu diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau yang ditanam itu adalah padi, yang menanam itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Apalagi hasilnya dimakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, pahalanya besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau pergi pagi, pulang sore, dengan niat yang ikhlas, demi anak, demi keluarga, dengan ikhlas, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah benci kepada orang yang mau makan lalu tidak mau bekerja. Dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apabila setelah selesai melaksanakan salat, bertebaranglah kamu di muka bumi ini, mencari rezeki Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang saya hormati, itu ghairu mahdah. Tetapi dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rambu-rambu. Bagaimana rambu-rambunya? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah, janganlah engkau memakan harta apapun juga dengan cara batil, cara yang tidak dengan reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau memakan harta dengan cara yang tidak dengan reda Allah Subhanahu, dengan cara batil. Mungkin cara menipu, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kata Allah, tahukah kamu hari pembalasan itu? Tahukah kamu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsin syai'. Pada saat itu nanti masing-masing diri kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita masing-masing dipertanggungjawabkan. Hanya Allah lah kaum muslimin jemaah yang sangat berbahagia, punya ketentuan. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah hari pembalasan? Pada hari itu masing-masing diri kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah peringatkan, masuklah udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam ajaran Islam. Artinya seluruh aspek kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan ini harus dengan nilai-nilai Islam. Seluruh aspek kehidupan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai amal ibadah di sisinya. Kalau baik, maka hasilnya juga baik. Tetapi kalau tidak baik, hasilnya juga tidak baik. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik, maka baik hasilnya. Kalau tidak baik juga hasilnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.